Hujan deras di tepi barat menyebabkan sebagian tembok pemisah Israel roboh pada Selasa 25 November. Menurut laporan media Turki Yeni Shafak, struktur di selatan kota Hebron runtuh setelah banjir bandang mengikis fondasinya. Video yang beredar memperlihatkan potongan tembok jatuh total. Struktur yang dibangun Israel pada 2002 itu sejak awal telah menuai kritik internasional. Meski begitu, sebagian besar struktur tetap berdiri hingga kini. Cuaca ekstrim juga memicu kerusakan di sejumlah jalan barat Ramallah akibat tanah longsor. Beberapa kendaraan dilaporkan rusak karena terjebak banjir. Belum ada laporan korban jiwa, namun kerusakan infrastruktur terjadi di beberapa titik yang terdampak hujan deras. Ahli meteorologi Kusai Halaika mengatakan curah hujan tertinggi tercatat di wilayah Yerusalem, Bethlehem, dan Hebron. Ribuan warga Israel memadati Cinema City Glilot di Ramat Hasharon pada Jumat 28 November untuk mendapatkan jadwal pertemuan dengan kedutaan Portugal. Antrean mengular hingga area parkir bawah tanah sejak pagi hari. Minat besar perpindahan ini muncul setelah kedutaan membuka slot pengajuan kewarganegaraan dan pembaruan paspor untuk periode Desember dan Januari. Informasi itu menyebar cepat sehingga menarik massa dalam jumlah besar. Portugal akan memperpanjang masa berlaku paspor menjadi 10 tahun mulai Mei 2026. Kenaikan minat warga Israel terhadap kewarganegaraan Portugal terjadi sejak pemberlakuan aturan hak kembali bagi keturunan Yahudi Sephardim. Akses mobilitas di Uni Eropa menjadi alasan utama pemohon. Portugal menawarkan biaya hidup dan pajak yang lebih rendah dibanding Israel, meski pendapatan rata-rata juga lebih kecil. Permintaan paspor meningkat drastis sejak serangan 7 Oktober 2023 karena banyak warga mencari opsi keamanan tambahan. Puluhan ribu warga Israel tercatat telah pindah ke luar negeri sejak berkonflik dengan Hamas. Dua anak laki-laki Palestina tewas dalam serangan drone Israel di selatan jalur Gaza pada Sabtu 29 November. Keluarga mengatakan kedua korban sedang mencari kayu bakar untuk kebutuhan rumah tangga. Militer Israel mengklaim serangan itu dilakukan karena kedua anak dianggap menimbulkan ancaman langsung. Namun keluarga menegaskan mereka masih berusia 8 dan 10 tahun. Paman korban, Ala Abu Asi, menyebut kedua anak tidak memiliki senjata dan hanya membantu ayahnya yang disabilitas. Keluarga menemukan keduanya sudah tidak bernyawa saat mencari di lokasi kejadian. Juru bicara Pertahanan Sipil Gaza, Mahmud Basal, mengatakan serangan terjadi sekitar pukul 8.30 pagi di wilayah Bani Suhaila, Timur Khan Yunis. Ia membenarkan dua korban bernama Fadi dan Juma Tamer Abu Asi. Suasana duka terlihat dari keluarga yang memeluk kantong jenazah dan ayah korban yang menangis dari kursi roda. Menurut keluarga, anak-anak mencari kayu karena tidak ada bahan untuk memasak di rumah. Serangan dilaporkan terjadi di dekat garis kuning, batas tak resmi yang disepakati dalam gencatan senjata yang ditengahi oleh Amerika Serikat. Militer Israel dilaporkan menghadapi krisis sumber daya manusia terburuk sejak dekade 1980-an. Laporan terbaru menyebut kekurangan sekitar 1.300 perwira berpangkat letnan hingga kapten di berbagai unit. Upaya mengisi posisi itu juga tidak menunjukkan perkembangan yang berarti. Media Israel Channel 12 mengungkap kekurangan perwira turut disertai dengan defisit sekitar 300 mayor. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran terhadap kesiapan tempur dan beban berat yang harus ditanggung sistem perekrutan pasukan cadangan. Situasi tersebut berlangsung ketika Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Knesset masih membahas rencana pengecualian dari kewajiban dinas militer. Di lapangan, semangat juang prajurit menurun drastis, turun dari 83% pada 2018. Pada jajaran perwira, angkanya hanya 37%, menurun dari 58% pada periode serupa. Dampak perang berkepanjangan juga mencederai kondisi keluarga prajurit. Laporan menyebut tingkat perceraian tentara Israel meningkat sekitar 20% sejak serangan di Gaza berlangsung lebih dari 2 tahun.
Hamas memberitahu Amerika Serikat sebagai mediator bahwa mereka siap kembali berperang jika pelanggaran senjata oleh Israel terus berlanjut. Peringatan ini muncul setelah kelompok itu menilai Israel melakukan ratusan pelanggaran sejak 10 Oktober 2025. Laporan RNTV menyebut Hamas menegaskan Gaza tidak akan menjadi Lebanon baru. Sikap itu merujuk pada pengalaman Israel memasuki wilayah Lebanon dengan dalih memburu Hizbullah. Hamas menyampaikan pesan itu kepada utusan Amerika Steve Witkoff dan penasihat Trump Jared Kushner. Menurut sejumlah sumber yang dikutip Al Arabiya, Hamas menyatakan perjanjian gencatan senjata dianggap berakhir karena pelanggaran dilakukan secara sepihak. Mereka menegaskan gencatan senjata hanya dapat berjalan jika kedua pihak mematuhi secara setara. Hamas menuduh Israel mengubah garis penarikan mundur pasukan dari zona yang sudah disepakati. Mereka menolak upaya pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang dinilai ingin menetapkan kondisi baru di luar perjanjian. Hamas sendiri mendesak Amerika Serikat untuk memastikan Israel mematuhi kewajibannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.